Indah, lo mau nggak jadi pacar gua? Ah, ah, wah, ah, ih, ah. Nggak bisa apa, Ndah? Lo nggak bisa apa? Ah, i, ah, i, ah, ah, oh, mah, ah, ya, Iya, nggak apa-apa. Baru sekarang gua ngerti. Ada perempuan yang nggak bisa dideketin cuma dengan kata-kata manis. Ada perempuan yang milih siapa yang boleh masuk ke hidupnya. Dan Indah salah satunya. Halo Darwin, gimana kabar lo? Sehat? Oh iya, udah 2 minggu lebih nih. Kok gua belum dengar kabar? Gimana? Indah udah jadi pacar lo? Belum. Belum atau nggak bisa? Gue lagi berusaha dapetin kepercayaannya. Lo tahu gua kan, orangnya nggak suka nunggu lama. Kasih gua waktu sedikit lagi. Berapa lama? Beberapa hari. Oke, gua kasih lo beberapa hari. Tapi dengar baik-baik. Kalau beberapa hari itu nggak ada hasil, atau lo sampai gagal, jangan salahin gua kalau ada orang yang harus nanggung akibatnya. Kira-kira setelah ini, kalau Raka tahu Darwin gagal, bakal gimana ya? Entahlah, gue juga nggak tahu. Coba gue lihat dia dulu ya. Iya, Bill. Win, udah. Jangan murung terus. Gua nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Kalau Raka tahu gua gagal dapetin Indah, Kita ngomong baik-baik aja sama Raka ya. buat apa? Kita minta pilihan lain. Siapa tahu dia masih mau denger. Percuma. Gua tahu Raka. Gua gagal dapetin Indah, artinya dia juga gagal taruhan. 100 juta dia bakal hilang. Orang kayak dia nggak bakal terima itu. Win, gue minta maaf. Karena gue yang nyuruh lo deketin Indah. Gue pikir semuanya bakal lebih gampang. Gue kira Indah bakal terima lo. Tapi ternyata gue salah. Bill, ini bukan salah lo. Tapi kalau waktu itu gue gak nyuruh lo, Tetep bakal sama. Karena ya, gua emang nggak punya pilihan. Cepat atau lambat, gua tetap harus nurutin maunya Raka. Jadi, jangan nyalahin diri lo. Yang salah dari awal ya gua. Semua ini berawal dari kesalahan gua sendiri. Gua yang punya utang. Win, pelan-pelan gue yakin lo bisa lewatin ini semua. Jangan semua kesalahan lo tanggung sendiri di kepala lo. Sekarang gua cuma takut. Takut apa? Takut
kalau Raka ngelakuin sesuatu ke nyokapnya Arga. Ini rumah sepi banget. Pada kemana? Kalau nyokapnya Arga di kamar, kalau si Darwin keluar dari habis maghrib. Nah, pas banget nih. Apanya yang pas? Si Embeb. Masa nggak tahu momen? Momen apa lagi? Embeb, enaknya cipokan dulu nggak sih? Hus, sembarangan lo. Gak mau. Ntar ada yang lihat lagi. Siapa yang lihat, Embeb? Orang sepi begini. Hei sayang, udah mandinya? Ada yang lewat depan Udah. Udah. Kamu lagi nggak nonton ada film apa? begituan. Gak tahu nih film apa. Aneh orangnya nih. Sini, duduk kita nonton bareng. Biar apa permen? Aneh kok masih ditonton? Segar. Ya aku penasaran aja. Najis banget Apalagi ngomongnya. sama si ceweknya. Udah, mending minum tuh kopi buatan gua. Keburu dingin ntar. Ya udah ya, mau diminum. Itu yang cowoknya kok mirip Om Pono ya? Kopi buatan gua. Emang iya? Iya tahu mirip. Cus kandos. Iya Udah sih. pasti kalau itu. Kalau dilihat-lihat, emang mirip Om Pono. Mirip banget kan? Lu bisa nggak sih kalau bertindak lihat Jangan-jangan kayak emang gitu? Om Pono. Sekarang lihat. Ya nggak mungkin Berarti lah. di kantor polisi kan? Ya kali aja lagi Mau syuting dibawa tanpa bawa bilang-bilang. Kalau itu Om Pono, dialognya pasti nggak jelas. Ya, nggak Coba usah lu zoom dikit, hukum sayang. juga kali. Emang TV bisa di zoom? Oh iya ya. Halo, Dasar. harusnya gua tadi bilang kita nggak kenal. Ya maaf, Embeb. Kasian banget gue liatnya. Kata lo kemarin, Darwin udah yakin kalau si Indah suka sama dia. Ya, gue juga gak nyangka bakal begini. Soalnya Darwin sendiri yang bilang dia yakin. Berarti dia salah baca sikapnya Indah. Bisa jadi. Gue jadi penasaran deh sama si Indah. Gue juga. Menurut lo, dia nolak karena emang gak suka sama Darwin. Gue gak yakin. Kenapa? Soalnya waktu Darwin deketin dia gak pernah kelihatan risih. Malah mereka sering jalan bareng. Iya juga ya. Makanya gue bingung. Kalau bukan karena gak suka, terus karena apa? Berarti emang ada alasan yang kita nggak tahu. Iya. Dan sekarang cuma Ida yang punya jawabannya. Om Pono emang kemana bu? Itu kok Moni di depan? Om Pono, tadi katanya mau ke rumah Jeki. Ibu juga udah kasih tahu Moni kalau Om Pono di sana. Kok nggak disusulin aja sama Moni? Kata Moni, dia pengen nunggu di sini. Ya udah kalau mau nunggu, Emang tahu pulangnya kapan? nggak tahu. Udah biarin aja. Nak, sini duduk dulu. Ibu pengen ngomong sebentar sama kamu. Tante Moni udah lama di sini? Banget! Udah lama banget! Kenapa nggak pulang aja? Di rumah juga gabut. Jadi mending di sini aja. Udah ditelepon belum? Gua nggak bawa HP. Aku teleponin ya. Jangan. Nanti malah nggak surprise. Oh, mau ngasih kejutan ke kakek Pono. Iya, biar romantis gitu. Tante nggak bosan nunggu? Enggak. Tante cinta banget ya sama kakek Pono? Ya pasti dong. Tante, kalau misal nih kakek Pono pergi terus gak pulang-pulang gimana? Kalau dia gak pulang-pulang, ya udah, gue nyari yang lain. Gue mah gak pusing. Orang yang mau sama gue banyak. Banyak? Iya, makanya beruntung banget itu Mbak Pono dapetin gue. Tante jadi rebutan gitu? Iya, lo kalau jadi cowok juga pasti suka sama gue. Dah, gua boleh ngomong bentar? Gua nggak bakal lama kok. Gua datang ke sini, gua mau minta maaf sama lo. Dan gua datang ke sini bukan buat ganggu lo. Gua cuma pengen jujur sama lo. Ada sesuatu yang harus lo tahu.
Indah, gue udah bohong sama lo. Waktu gue deketin lo belakangan ini, sebenarnya gue bukan bener-bener pengen deket sama lo. Ada orang yang nyuruh gue, dia maksa gue. Dia nyuruh gue bikin lo suka sama gue. Kalau gue gagal, ada orang yang bakal jadi korban. Karena itu, gue nekat deketin lo. Gue minta maaf. Gue tahu, gue ini sama aja udah nyakitin perasaan lo. Dan gue juga gak berharap lo maafin gue. Tapi lo berhak tahu semuanya. Gue bener-bener nyesel. Maafin gue ya, Indah. Wah. Au. Maksud lo? Lo udah tahu. Tahu apa, Indah? Wih, cantik banget. Lo tahu dia siapa? Ah, nggak mau gua orang bisu kayak gitu. Kasian banget. Cantik-cantik tapi bisu. Gimana kalau kita taruhan? Kalau sampai dia punya pacar, jangan pacar. Kayaknya nggak mungkin. Sampai dia bisa jalan sama cowok aja. Kita taruhan 50 juta. Oke. Tapi cuma sampai gue bisa jalan sama dia. Gak lebih. Nah, gitu dong. Jadi selama ini lo udah tahu semuanya. Astaga. Berarti selama ini gue yang kelihatan paling bodoh. Gue kira gue berhasil bohongin lo. Ternyata yang dari awal dibohongin cuma diri gue sendiri. Tapi Indah, kenapa lo gak marah sama gue? Kenapa lo masih mau ngobrol sama gue? Padahal lo udah tahu tujuan gue deketin lo. Gue bener-bener jahat, Indah. Gue datang buat nyakitin hati orang yang bahkan gak pernah nyakitin gue. Maaf, Indah. Gue bener-bener minta maaf. Kenapa lo lakuin ini? Kenapa lo milih jujur? Gue gak ada pilihan lain. Terus, gimana reaksi Indah? Ternyata dia udah tahu semuanya. Maksudnya? Dia udah tahu kalau gue deketin dia cuma karena taruhan. Apa? Dia udah tahu. Terus, kenapa dia nggak marah sama lo? Gue juga nanya itu. Terus dia jawab apa? Dia nggak jawab. Dia cuma diam. Berarti selama ini, dia tahu maksud lo deketin dia. Iya, Tapi dia masih mau jalan sama lo, masih mau ngobrol sama lo. gue juga nggak ngerti. Mungkin emang dia orang yang hatinya terlalu baik. Itu yang bikin gue makin ngerasa bersalah. Gue datang malah buat manfaatin dia. Indah, baik banget sih dia. Gue jadi makin penasaran deh sama dia. Oh ya Win, terus sekarang nyokapnya Arga gimana? Gue nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak bakal tinggal diam. Mulai hari ini, gue bakal jagain nyokapnya Arga. Jagain. Iya, selama Raka masih ngincar dia, gue nggak bakal jauh dari rumahnya. Semua salah gue. Jadi jangan sampai nyokapnya Arga ikut bayar kesalahan yang gue buat. Lo mau jagain dia terus? Iya, Emang sampai kapan? sampai gue udah nggak bisa jagain dia lagi. Gue udah nggak punya cara lain. Kalau emang Raka mau nyakitin nyokapnya Arga, dia harus lewatin gue dulu.